Pemirsa, Presiden merencanakan akan membuat perampingan dan efisiensi terhadap lembaga serta komisi negara yang saat ini berjumlah 96 buah. Ya, dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 18 lembaga dan komisi yang segera dilikuidasi. Apakah hanya karena dalih efisiensi anggaran atau biaya saja, pemirsa? Makanya wacana itu muncul dari Presiden, atau memang lembaga dan komisi ini nirfungsi? Lembaga dan komisi apa saja yang dianggap tak punya kinerja? Kita akan membahasnya, pemirsa, bersama dengan dua orang narasumber. Ada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, serta ada pengamat politik, Bang Ray Rangkuti. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Ya, apakah saat ini Bang Ali Mukhtar Ngabalin sudah terhubung? Oke, tampaknya belum terhubung. Pertama saya ingin ke Bang Ray Rangkuti. Bang, kalau kita tangkap sinyal apa ini yang disampaikan oleh Presiden akan melikuidasi 18 komisi dan lembaga, Bang? Ini kan bukan kabar baru, sebab kalau kita ingat kembali janji beliau waktu debat dahulu, waktu mau jadi calon presiden wakil presiden periode kedua begitu ya, beliau juga sempat mengutarakan akan melakukan reposisi lah gitu ya terhadap berbagai lembaga negara atau komisi negara yang sekarang ini memang jumlahnya bahkan setahu saya sudah di atas 100 ya jumlahnya itu gitu ya, komisi dan badan negara gitu. Nah, kalau kemudian sekarang beliau mengungkapkannya kembali, saya kira bukan saja karena kebutuhan efisiensi gitu ya, tapi juga karena kebutuhan untuk melunasi janji politik gitu. Dan yang ketiga tentu saja juga karena itu tadi ya, inefisiensi sebetulnya di dalam kelembagaan negara kita gitu. Nah, yang paling penting itu sebetulnya bukan melikuidasinya gitu, tetapi lembaga mana saja yang akan dilikuidasi oleh Presiden terkait dengan kebijakan ini. Jangan-jangan sampai justru yang dibutuhkan, yang diharapkan dilikuidasi oleh Presiden, yang kinerjanya baik macam-macam, tanpa sebuah penjelasan yang lebih jernih gitu ya, atau yang lebih tepat, atau yang lebih katakanlah misalnya yang lebih rasional gitu. Nah, itu mungkin yang paling penting. Tapi ide soal perampingan ini, ya saya kira ya kita semua menyatakan setuju dengan ini karena memang kita kebanyakan lembaga, karena perkembangan oleh undang-undang ya, perkembangan oleh situasi kekinian, banyak sebetulnya lembaga-lembaga yang dahulu dibuat juga sudah nggak relevan. Katakan saja misalnya lembaga-lembaga yang mengatur tentang kepegawaian negara gitu ya. Sekarang kan kita udah punya undang-undang yang cukup solid soal kepegawaian negara ini. Ada itu undang-undang KSAN ya, ada lembaga sendiri yang mengatur tentang itu namanya ombudsman gitu yang dibentuk oleh undang-undang ya, dan seterusnya. Dengan sendirinya lembaga negara atau komisi negara yang berada di bawah undang-undang ini tentu saja sangat wajar kalau kemudian dipikirkan untuk dilikuidasi gitu. Bang Ray, kalau Anda melihatnya Bang, 18 lembaga negara dan juga komisi, tentu jumlah bukan jumlah yang sedikit. Ini apakah yang memang bersentuhan langsung dengan eksekutif yang dibuat berdasarkan mungkin perpres, permen, atau hanya di itu. luar ini? Hanya itu. Oke. Kalau presiden yang melakukan pembubaran ya hanya badan yang dibawa otoritas presiden. Kalau yang dibawa otoritas undang-undang sulit untuk dibubarkan. Itu kan harus ada persetujuan anggota DPR. Bahwa kemudian presiden mengajukan bahwa untuk pembubaran sebuah lembaga, dia harus melakukan revisi undang-undang, gitu. Jadi agak sulit itu. Makanya yang terbayang oleh kita 18 ini seluruhnya adalah otoritasnya di bawah presiden, yang pembentukannya melalui Kepres ya atau peraturan presiden. Gitu. Di luar itu sulit karena lembaga-lembaga negara lain di luar di bawah otoritas yang langsung di bawah presiden itu dibentuk atas nama undang-undang. Kalau dia dibentuk atas nama undang-undang, mau tidak mau, dia harus merevisi undang-undangnya, baru lembaganya dibubarkan. Sebut saja misalnya soal KSAN gitu ya. KSAN itu ada undang-undangnya. Mereka dibentuk atas dasar undang-undang. Jadi kalau mereka misalnya mau dilikuidasi oleh presiden, ya otomatis undang-undangnya harus dibubarkan, dicabut dulu, atau setidaknya direvisi dulu, dan seterusnya gitu. Bang Ray, kalau kita lihat ini kan ada 18 lembaga dan juga komisi. Kita belum tahu secara persis apa saja lembaga dan komisi tersebut. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Bang ya, sebetulnya apakah memang cukup banyak anggaran negara yang tersedot untuk membiayai lembaga-lembaga dan komisi-komisi tersebut, Bang? Ya, saya kira bisa ratusan miliar itu ya. Dugaan saya ya. Sebut saja misalnya
yang paling dekat itu kan infrastruktur, harus ada kantor khusus untuk mereka, kira-kira gitu. Kemudian anggota komisionernya minimal 3 orang. 3 orang itu dapat berapa per bulan? Belum lagi stafnya itu saja udah begitu besar, udah begitu tinggi gitu. Jadi kalau di total ya, tentu saya tidak bicara yang 18 ya, bicara sebut saja mungkin sekitar berapa ya, bisa setengah dari sekitar 90-an lembaga negara itu yang berada di bawah otoritas presiden, ya bisa-bisa menyedot hampir ratusan miliar per bulan untuk kebutuhan mereka. Jadi sangat wajar kalau kemudian ya terpikir oleh presiden kalau ada apa namanya ya, ada komisi negara, lembaga negara yang di bawah, lagi-lagi yang di bawah otoritas presiden, untuk ditiadakan saja. Gitu. Baik Bang Rey. Bang Rey saat ini juga sudah bergabung bersama kita, ada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat petang Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Andro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andro? Alhamdulillah sehat Bang. Kita langsung saja ini. Bagaimana Anda melihat pertimbangan yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam wacana untuk membubarkan 18 lembaga, termasuk juga komisi, Bang Ali Mokhtar Ngabalin? Andro, kalau sudah Bang Rai yang jelaskan itu sudah selesai penjelasannya sebetulnya. Sebagai perwakilan. Semua yang dijelaskan Bang Rai tadi itu yang disebut dengan pengaturan di dalam regulasi yang terkait dengan lembaga-lembaga di bawah otoritas presiden. Tapi yang pasti begini, yang pasti kan sampai hari ini kan kita belum dapat informasi secara rinci terkait dengan apa yang menjadi penjelasan dari keterangan Bapak Presiden. Karena kita tahu bahwa lembaga-lembaga negara di tingkat pusat itu kan ada beda-beda ya. Ada yang memang lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, kemudian ada juga lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang, bahkan ada lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Jadi lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan, termasuk diantaranya ada dibentuk dengan peraturan menteri dan lain-lain sebagainya. Karena itu memang saya mau katakan bahwa dalam substansi yang harus dimengerti bahwa dalam masa pandemi seperti ini, suka dan tidak suka kan tentu saja bahwa semua arah dan haluan dari sebuah kebijakan pemerintah itu kan bagaimana bisa diarahkan dalam percepatan penanganan COVID dan lain-lain sebagainya. Makanya kalau kita mendengar ada penjelasan Bapak Presiden terkait dengan bagaimana mengalokasikan, memanfaatkan anggaran dengan lembaga-lembaga yang ada, tentu Bapak Presiden yang memiliki planning, punya rencana terhadap apa yang kita bahas pada hari ini, termasuk diantaranya adalah 18 lembaga yang disebutkan oleh Bapak Presiden. Tapi Bang Ngabalin, apakah Anda melihat ini organisasi secara struktural sudah terlalu gemuk sehingga sudah miskin fungsi, tidak lagi ramping, strukturnya terlalu besar, atau bagaimana ini yang dimaksud oleh Pak Presiden? Andro, kita mesti tahu bahwa ini kan lembaga-lembaga ini semua kan juga ada alokasi anggaran pendapatan belanja negara. Karena itulah memang kita tahu bahwa sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala pemerintahan, Bapak Presiden memiliki visi yang saya kira tadi ada beberapa poin dijelaskan oleh Bang Rai. Saya sangat setuju dan saya berikan apresiasi yang luar biasa karena setidaknya mungkin kalau teman-teman kita bisa menunggu sejenak langkah-langkah apa yang nanti dan hendak akan dilakukan oleh Bapak Presiden atas kebijakan yang beliau sampaikan. Jadi tentu saya tidak dalam kapasitas untuk bisa memberikan penilaian bagaimana posisi dan tugas pokok fungsi dari lembaga yang beliau maksudkan. Tetapi sebagai tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden, saya harus mengisi ruang publik untuk juga memberikan penjelasan kepada masyarakat. Oke, baik. Bang Mokhtar Ngabalin dan juga Bang Rey, nanti kita akan masih lanjutkan perbincangan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.